Baik, perkenalkan saya Hairul 1212036. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara membuat peta topografi atau peta dasar. Jadi secara sederhana, peta dasar atau peta topografi adalah peta yang menampilkan eh, kenampakan bentuk bumi, ya, roman bumi atau rupa bumi secara umum tanpa menonjolkan salah satu informasi. Jadi ketika kita menemukan peta yang menonjolkan salah satu informasi, maka peta tersebut dikategorikan sebagai peta tematik, ya. Sedangkan dalam hal ini kita konteksnya sedang membahas peta dasar, di mana peta dasar ini sesuai namanya digunakan sebagai modal awal untuk membuat peta-peta lain, ya. Misalnya untuk membuat peta longsor kita tentu perlu peta dasar terlebih dahulu. Nah, di peta dasar ini dia tersusun atas garis-garis kontur. Untuk dipahami garis kontur ini ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Pertama, garis kontur berupa kurva tertutup dan tidak bercabang. Kemudian setiap garis kontur mewakili satu ketinggian yang sama. Kemudian garis kontur tidak saling berpotongan dengan garis kontur yang lain. Garis kontur akan berpotongan dengan uh, sungai, ya, memungkinkan, uh, atau misalnya lembah, karena ketika bertemu lembah ataupun sungai, kontur akan memotong dan seolah-olah polanya terjahit sehingga V gitu, ya. Dan V itu akan berarah ke arah hulunya, bukan ke hilirnya. Kemudian semakin rapat garis kontur, artinya di daerah tersebut semakin terjal. Sebaliknya semakin renggang antar garis konturnya, maka wilayah tersebut landai, ya. Kemudian kita akan langsung mengenai teknis bagaimana cara membuatnya. Jadi di sini saya akan membuat peta topografi dengan menggunakan perangkat lunak ArcMap dari ArcGIS versi 10.3, ya. Versi yang banyak digunakan sampai sekarang meskipun mungkin udah kelewat zamannya. Jadi di sini yang biasa saya gunakan adalah sistem proyeksi yang biasa saya gunakan itu WGS 1984, ya. Mungkin ini familiar juga. Ya, WGS 84. Jadi nanti bentuknya akan decimal degrees, ya. Bujur derajat. Lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat gitu, ya. Yang kita pernah hafalin waktu SD. Nah, di sini sebelum kita membuat peta, saya akan memberitahu bahwa nanti saya akan membuat petanya dari wilayah Gunung Ciremai, ya. Ya, di mana Gunung Ciremai ini terdapat di 2 kabupaten, Majalengka dan Kuningan. Nah, untuk folder SHP ini bisa teman-teman dapatkan di internet secara gratis. Banyak penyedianya. Di sini saya menggunakan dari lapakgis.com dan banyak data SHP di dalamnya. Namun untuk pembuatan peta topografi biasanya saya menggunakan cukup administrasi, jalan, kontur, serta sungai. Mana sungai? Nah, jadi karena ini namanya layers, ya, jadi kita seolah-olah sedang menumpuk suatu unsur. Unsur yang paling bawah seharusnya adalah wilayah, kemudian disusul oleh kontur, kemudian disusul di atasnya sungai, kemudian disusul di atasnya jalan, ya. Nah, mungkin kalau di atas jalan ada gedung dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin menandai terlebih dahulu atau mengenalkan terlebih dahulu, ya. Ini yang disebut dengan administrasi. Tadi kita pilih ini administrasi Majalengka, ya. Nah, di administrasi ini kita bisa memilih warna, banyak pilihannya. Kebanyakan warnanya soft, ya, karena ya tidak terlalu tajam dan kalaupun tajam rusak mata kita, Pak. Kemudian administrasi desa sesuai namanya, ini dia mencakup informasi desa
kabupaten ini, Kabupaten Majalengka. Ada batas-batasnya ini. Batas-batasnya ini kan wilayah-wilayah ini ya, garis-garis ini nih, membatasi. Nah, bagaimana cara kita bisa menampilkan nama-nama desanya? Itu ada caranya. Tadi klik properties, kemudian nanti di bagian labeling kita klik di bagian ini. Dan tadi kalau kita cermati, nama desa itu ada di NAM OBJ ya. Nah, kita klik OK, maka muncul namanya di sini ya. Raja Galuh Lor, Lewilaja, Cisatu, dan sebagainya. Kemudian untuk kontur ya, kurang lebih seperti ini. Kita beri tanda warna hitam saja ya. Oke. Sesuai dengan karakternya ya. Jadi berarti bagian sini menandakan terjal ya, rapat. Sementara semakin ke sini semakin landai. Nah, cermai di sebelah mana? Kemungkinan di sebelah sini nih ya. Ini separuhnya. Sedangkan separuhnya lagi ada di Kuningan. Nanti kita lihat. Kemudian sungai kita beri tanda garis biru ya. Kita hidupkan ya. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi saya jelaskan di awal, sifat dari garis kontur ini dia akan seolah-olah terjahit ya, V seperti ini. Terus di sepanjang sungai ini, di mana dia memotong gitu. Ya. Kemudian jalan kita beli warna merah ya. Warna merah. Ketebalannya 1 aja cukup. Nah, kita hidupkan. Nah, ini dia. Jadi urutannya ya. Urutannya itu sesuai, yang paling bawah administrasi, kemudian di atasnya lagi ada kontur ya. Kemudian kontur, di atasnya lagi ada sungai, dan di atas sungai itu ada jalan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian karena ini Majalengka ya, baru Majalengka, kita beri tanda dulu ini Majalengka ya, supaya tidak tertukar dengan Kuningan. Oh iya, saya lupa memberitahu 25K di sini artinya 25.000. Artinya ini untuk skala 1:25.000. Ini ya peruntukannya. Jadi kalau kita masih ingat rumus interval kontur 1:2000 dikali skala, maka interval konturnya setiap dari garis ini mewakili ketinggian 12,5 ya. 25.000 dibagi 2.000 ya kan, 12,5 meter. Nah, jadi setiap garis kontur yang ini mewakili 12,5 meter. Jadi kalau kita lihatnya dari 1:25.000, kurang lebih seperti ini ya, dikatakan ideal lah ya. Kemudian karena ini baru Majalengka, kita masukkan juga yang Kuningan ya. Kita uncancel, kita checklistnya uncancel lagi. Checklistnya kita hilangkan terlebih dahulu supaya nggak berat komputernya. Nah, kita tambahkan layer baru untuk Kuningan. Kuningan kita butuh SHP yang sama. SHP itu kepanjangan dari shapefile. Ada administrasi, kontur, sungai, jalan. Nah, kita urut-urutin lagi, kurang lebih sama ya. Administrasi, kemudian kontur, sungai,
jalan. Karena belakangnya yang ini sudah ditandain M, maka berarti otomatis yang nggak ada tandanya itu Kuningan ya. Nah, ini sebelahnya Kuningan. Jadi Majalengka ini relatif barat ya, barat utara. Sedangkan Kuningan ini relatif timur ya, timur selatan. Baik, kita samakan. Mungkin untuk administrasinya kita agak bedain ya warnanya, biar tahu ini Majalengka, ini Kuningan. Namun untuk yang lain seperti warna kontur kita samakan ya, warnanya hitam. Oke, sungainya kita beri warna biru juga. Jalannya kita warna merah juga dengan ketebalan 1. Nah, kita kita hilangkan terlebih dahulu labelingnya. Dan ini saya lupa tadi, ketika kita memberi warna kepada administrasi ya, jangan lupa untuk paling tidak outline-nya ada ya. Jadi biar nggak hilang si batas-batas desanya ini. Oke. Terus Gunung Ciremai di mana? Gunung Ciremai itu kurang lebih di sini nih. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ya kan, di bagian sini. Gimana supaya tahu ya? Itu bisa dari administrasi desa, ya. Bisa dari toponimi, supaya lebih akurat gitu ya. Ini kan administrasi desa isinya informasi batas-batas desa gitu ya. Sedangkan kalau toponimi dia lebih lengkap lagi. Tapi ya kita lihat ya. Kita pakai toponiminya Kuningan. Jadi toponimi itu kurang lebih seperti ini. Dia menyimpan informasi lokasi ya. Jadi alur sungai Cihulu, alur sungai dari Lebak Pari, kota Kuningan. Jadi tidak cuma terbatas di desa, tapi dia menyimpan informasi ini juga, yang lebih spesifik ya. Kita buka labelnya ya. Labelnya tadi di NAMOBJ. Oh, berarti untuk tanda Ciremainya ada di Majalengka ya. Kita lihat di Majalengka. Oke. Toponimi Majalengka. Warna hijau. Ya, belum ditandain. Ya, lupa di checklist. Harusnya checklist dulu ya di label. Nah, ada kelihatan ya Gunung Ciremai sebelah sini ya. Nah, dia nandain kalau di sini ada Gunung Ciremai, di sini ada Galingga, Cipanas, Raja Galuh, Cikaracak, Cikeruh, Gunung Wangi dan lain sebagainya. Ini toponimi gitu ya. Ini supaya tidak terlalu mengganggu titik-titik ini, no color lah ya. Oke. Nah, setelah ini lalu apa? Karena kita udah dapet nih daerah yang bakal kita, apa istilahnya ya, yang bakal dibuatkan petanya kan, daerah Ciremai. Nah, sebenarnya saya ingin memberitahu bahwa untuk mendapatkan kontur itu banyak cara. Selain dari SHP ya,
dari yang ini nih. Kita juga bisa menggenerate dari data DEM. Saya akan coba buatkan ya. Jadi di sini kita, oh ya, saya sudah mendownload data DEM SRTM ya, dari Jawa Barat. Jadi nanti kita bisa menggenerate menggunakan AcroBox. Oke, kita tunggu. Karena sejauh barat ya, banyak banget Pak. Kalau ini cuma cakupannya Majalengka gitu. Oke, udah muncul ya. Nah, kita nonaktifin dulu. Terus gimana caranya? Kita ke AcroBox. Oke, kita tunggu, sabar. Terus kita ke 3D analysis, raster surface, contour. Seingatku ini, ya, harusnya bisa sih. Nah, bisa ya. Cuma agak gimmick aja nih laptopnya. Oke. Kita beri apa? Kontur dari DEM. Ini diminta ininya nggak sih? Intervalnya. Nah, intervalnya berapa kira-kira guys? Kita buat intervalnya 50 meter lah ya. Ya, coba 50 meter. Kita tunggu. Nah, jadi sekali lagi untuk membuat kontur itu banyak jalannya. Namun yang saya share di sini adalah tadi pertama dapat cuma-cuma dari SHP, tinggal masukin, tinggal input ya, kontur.shp. Terus satunya lagi menggenerate dari data DEM SRTM. Nanti kita lihat perbandingan kualitas dari kedua kontur ya. Nah, ini ya Ciremai. Kita hilangkan yang ini. Ini yang hasil generate tadi ya. Kita ganti warnanya ya. Warna hitam juga. Oke. Nah, gini kualitasnya guys. Jadi kalau kita lihat sungai nih. Nah, ya kan. Kita coba lihat perbandingannya dengan yang kontur yang ini. Oke, karena ini 50 ya, sedangkan ini 25. Oh, sedangkan ini 12,5. Sorry. Berarti oke, kita coba bedain warnanya ya. Warnanya jangan warnanya biru. Jangan biru, hijau ya. Nah, jadi kelihatan kalau sebenarnya lebih fit dari SHP-nya lagi. Maksudnya ini kan sungainya dari SHP. Kontur yang ini nih yang saya tampilkan ini dari SHP juga. Nah, sedangkan kalau itu maksudnya lebih fit ya, lebih pas dengan lenggak-lenggoknya si sungai ini, si sungai dengan si konturnya. Sedangkan kalau dari hasil generate dari DEM dengan sungai itu agak apa ya, agak kurang lah ya, kurang lebih kayak gitu ya guys untuk membuat kontur. Cuman kita akan coba yang versi 12,5-nya ya. Saya coba. Kita
generate juga. Ke processing salah. Kontur. Kita akan coba versi 12,5-nya. Kontur dari DEM 12,5. 12,5. Oke, kita biar apple to apple ya perbandingannya. Lihat kualitasnya. Datang ini, kontur. Ya, ini lagi loading guys. Kontur. Oke, sambil nunggu. Jadi nanti setelah ini kita bakal ngelihat gimana caranya supaya konturnya ini lebih smooth ya, karena ini kan gerinjal gitu ya, agak kurang sehat di mata nih, teronjol gitu. Nanti kita bakal coba gimana caranya supaya ini lebih lembut, lebih enak dipandang mata gitu. Mana nih, belum beres juga nih. Ayo. Nah, udah ya. Oke, udah jadi. Kita matiin ini nih, yang 50. Nah, kita bandingin sama, kita ganti warnanya dulu, hijau ini ya. Nah, kita bandingin dengan kontur 12,5. Nggak, maksudnya ini kan 25K itu skalanya. Nah, sedangkan rumus interval kontur itu skala dibagi, atau skala dikali 1/2000 gitu. Atau skala dibagi 2000 lah. Nah, kita bandingin nih, ya kan? Dimana kalau menurut saya lebih fit, lebih apa ya, lengkungannya lebih dapet lah yang SHP, yang kontur asal SHP yang udah jadi ini. Sedangkan kalau yang hasil generate itu, nah ketika dibuat sama 12,5 interval konturnya itu kurang pas gitu. Ngerti nggak? Ya, malah ada di sini lenggokan yang mestinya apa nih? Kan gue penasaran nih. Nah, kan harusnya ini hasil jahitan dari seretan dari sini nih. Tapi sini agak ngaco nih di bagian sini kan. Ya gitulah pokoknya. Terus cuma sayangnya yang dari SHP itu kalau nggak salah dia nggak punya label konturnya ya, kalau nggak salah. Jadi interval konturnya itu ada nggak ya? Apakah ini kah interval konturnya? Oke, kita coba ya. Oh, ternyata ada. Ya, jadi bagus ya guys. Sebetulnya di yang hasil generate juga ada. Nih, saya tunjukkan ya. Ada, dan nanti hasilnya gini nih. Bandingkan. Sorry, agak lama nih. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, masih kurang hitungan saya.
Baik, ya kita sambil nunggu. Saya ingin ngecek apakah di yang ups. Paksakan buat mikir ya. Sorry Pak. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Untuk yang hasil generate tadi. Cuma ini nih, ada missing link bagian sini nih. Hasil seretan gitu kan. Sedangkan kalau yang ini lebih bagus. Nah, oke. Itu ya, generate dari DEM. Sekarang saya hapus lagi yang dari DEM ya. Nah, berikutnya. Oh iya, sorry, lupa. Yang dari DEM itu kita bisa bebas nentuin mau berapa interval konturnya. Sedangkan kalau yang SHP jadi ini cuma tok yang ini doang. Yang untuk skala 25.000. Ya. Jadi interval konturnya hanya 12,5. Nggak ada pilihan lain. Nah, sekarang kita melihat nih. Ini masih kaku-kaku gini kan. Masih ya kurang smooth lah. Cara bikin smoothnya gimana? Oke, itu ada caranya. Jadi caranya adalah kita ke ArcToolbox, kemudian 3D Analysis, ke Raster Surface, ke oh enggak. Saya lupa, tapi saya bisa coba carikan di sini ya. Semoga ada. Smooth line. Kartografi ternyata ya. Nah, di sini di kontur kuningan ya, kita coba. Kita beri nama kontur kuningan. Terus smoothing tolerance-nya berapa? Saya coba 100 ya. Dan saya ingin menggunakan meter untuk ininya. Jadi smoothing tolerance-nya 100 meter. Kita akan lihat semulus apa setelah ini. Nah, sudah jadi ya. Oke, kita bandingkan ya. Ini sebelum dan ini sesudah. Bisa terlihat ya, mulus gitu ya. Lebih luas gitu kalau istilahnya. Jadi saya akan menggunakan yang ini dan yang sebelum di smooth tadi saya akan hapus. Satu lagi ya, untuk Sungai Majalengka saya akan buat hal yang sama. Kita buat cepat saja. Kita kontur Majalengka, M4 Majalengka. Jangan desimal degrees, meter 100. Kita akan buat cepat ya. Oke, kontur yang ini kita bisa hapus. Kontur yang kuningan tadi juga kita bisa hapus. Jadi gini ya. Kita coba kecil. Nah, kurang lebih kenapa cuma ada di kuningan ya? Yang Majalengkanya enggak. Oh, ternyata ini sungai, guys. Ternyata yang saya generate tadi sungai. Salah. Kita balikin lagi sungai. Sungai. Saya salah menggenerate, guys, ternyata. Di mana tadi ya? Sungai Majalengka ya. Pantes tadi. Sebentar.
kontur Majalengka dulu deh, kita adain ya. Kontur dan sungai. Oke. Nah, ini sungai mana ya? Kalau sungai Kuningan, wah, ternyata saya menggenerate sungai Kuningan, saudara. Apa saya input lagi Majalengka ya? Sorry. Ternyata yang saya generate tadi sungai Kuningan. Jadi saya harus ke Kuningan lagi buat buat mengembalikan sungainya. Kering nanti orang Kuningan ya marah. Saya. Kita benerin lagi urutannya. Sungai, jalan, kontur. Oke. Sekarang pertanyaannya kontur Majalengka kah? Ini, oke. Kita ini lagi ya, kita buat smoothing lagi. Mana smooth line untuk kontur Majalengka. Jadi kita ganti yang kontur M ini. Oke, jangan katanya ya. Kontur MJL, Kak, gitulah ya. Ininya 100. Pantas cepet tadi ya, generate sungai. Smoothing sungai. Nah, udah muncul ya. Oke, kontur Kuningan, kontur Majalengka udah ada. Kita ganti konturnya gray 70% lah ya. Kuningan. Oh iya, salah. Kontur paling bawah ya harusnya ya. Setelah wilayah. Nah, sungai jangan jadi warna hijau, tetap warna biru. Oke, nah setelah saya tadi mengenalkan bagaimana cara mendapat kontur ya, dari cara dapetin dari SHP dan dari generate data dem. Berikutnya adalah karena kita sudah mengetahui targetnya, maka kita buat kaveling ya. Kita buat kaveling di daerah yang bakal dijadiin peta. Caranya gimana? Kita buat save file baru. Caranya adalah kita pilih location-nya di mana. Kalau saya di sini sudah saya siapkan draft ArcGIS. Terus saya buat di sini new, kita pilih save file. Suara saya terdengar kah? Tes. Oke. Nah, tadi sampai mana ya? Oh, ini. Kita beri nama save file-nya kaveling. Kita beli, fiturnya polygon, kemudian sistem proyeksinya ini ya. Kita samain. Tadi apa ya? Tadi tuh geografi, sistem koordinat, PGS 84.
Oke, oke. Nah, udah nih kafling ya. Terus, oh salah. Oh properties. Eh, ini, sekarang kita kita buat dulu kotaknya ya. Kita istilahnya menandai dulu mau di mana. Ini kan, nih ternyata masih decimal degrees ya satuannya. Kita ganti dulu sistem proyeksi kita ke ini nih. WGS 84 World Mercator. Wait. Nah, udah meter nih. Kemudian kita pilih panjang lebarnya beberapa. Jadi istilahnya mau berapa pemetaannya. Peta yang akan dibuatnya, taruhlah saya 5.000 kali 5.000 lah ya, 5 kali 5 km. Kemudian supaya nggak kehalang nih, mana ini, kita buat ini transparan ya. Terus lainnya satu warna merah. Mengapa tidak berubah? Karena, oh iya, ini masalah ini ya, salah, bukan kafling. Belum. Ah, ini. Nah, oke ya. Kita hilangkan aja dulu deh. Ini. Nah, sekarang belum selesai di situ. Kita akan membuat istilahnya apa yang bakal dijadiin acuan untuk digunting, ya kan? Nih, caranya gini. Tapi nih, kemudian kita ini tuh apa namanya? Muncul belum namanya? Edit fitur. Oke. Kafling, rectangle, kemudian kita buat sekongruen mungkin supaya tidak belok-belok gitu. Nah, ya, sudah, baru kita stop editing. Nah, artinya kita sudah menandai ini secara permanen ya. Jadi mau digeser-geser pun, mau gimana pun juga dia nggak akan bisa digeser. Gitu. Jadi ini acuan yang nanti bakal kita gunakan kalau mau gunting ya istilahnya, mengeklip. Nah, kemudian kita munculin lagi sekitar sini lah ya. Agak nggak di tengah-tengah gunungnya ya, biarin ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah dengan mengklip unsur-unsur yang bakal kita gunting istilahnya. Jadi yang bakal kita klip adalah jalan, kemudian sungai, kemudian kontur. Nah, ini yang bakal kita gunting. Caranya gimana? Caranya adalah ke klip, kemudian apa yang bakal diklip duluan nih? Misal jalan Kuningan ya. Jalan Kuningan terhadap apa yang akan diklip? Terhadap kafling. Kemudian kenapa tanda kuning ini, Pak? Outputnya outputnya namanya apa? Kita beri tanda namanya jalan Kuningan ya.
gitu. Nah, maka jalan kuningan yang tadi yang sebelum diklip kita hapus supaya cukup fokus di sini doang. Terus jalan Majalengka kita klip juga sini terhadap apa? Terhadap kafling gitu terus ya. Terus kita beri nama Jalan Majalengka. Kemudian kita bisa hapus Jalan Majalengka. Kemudian sungai. Sungai bisa kita klip juga. Sungai Kuningan berarti ini ya. Terhadap kafling. Sungai Kuningan. Oke, bisa kita hapus yang ini. Kemudian Sungai Majalengka kita buat klipnya juga. Memang proses yang ini agak sabar ya guys, satu persatu. Sungai M. Dan satu lagi akan kita ini kontur ya. Kontur Kuningan dan kontur Majalengka. Tapi sebenarnya ini tuh bisa di merge ya. Sebenarnya ya bisa di kayak disatuin gitu. Kalau pengen tahu sih caranya kayak gini. Kita ke sini. General mana? General. Data management. Merge. Nah, kita satuin dataset kontur Majalengka dengan kontur Kuningan. Kita tunggu. Jadi dua dataset dari shapefile itu bisa disatuin, guys. Nah, cuma ya gitu deh. Tujuannya padahal mau diklip kan. Ya udah, ini cuma buat ngasih tahu aja. Jadi yang hasil digabungin ini kita open attribute table ya. Masih menyimpan data yang lengkap ya. Cuma disatuin doang sebenarnya. Nah, tadi saya mau ngapain ya? Oh, mau diklip ya. Jadi udah disatuin, kita klip. Klip terhadap kafling. Salah, submit. Ke kafling. Kita beri namanya apa? Kontur doang ya. Ya udah, kontur. Oke, agak lama kita tunggu. Nah, jadi kalau kita ini kita hilangin gitu. Jadi tinggal segini doang, guys. Kontur sungai, jalan. Kontur di paling bawah. Gini. Gitu. Sebenarnya sederhana kan? Konturnya kita tandain gray 60. Kemudian jalannya kita tandain warna merah. Jalan Majalengka juga warna merah. Jalan Mantap Ekonomi Lancar. Sungai warna biru muda mungkin ya. Sungai yang ini juga biru muda. Mana?
kayak gini guys. Oke. Oh iya, ini dihapus, jangan lupa. Kemudian kontur kita labelnya munculin lagi di ini ya. Nah, rawat banget gitu kan. Saya ingin mencoba menggenerate, bisa nggak ya? Mana tadi? Raster. Bentar. Salah. Create align feature. Bisa nggak ya kita? Nggak bisa. Kalau create-nya dari sini, nggak bisa. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita pengen ke layouting, kita tinggal lari ke ini. Gitu. Terus ini kan. Kita perbesar. Ya udah deh, segini deh. Atau kita atur ininya size-nya 20 kali 20. Apa ya? Geser-geser mulu. Hehehe. Iseng banget mouse-nya, Pak. Nah, gini ya. Oke. Kalau misal 25.000,
segimana. Ya, kita buat 25.000 aja sesuai ininya yang dianjurkan sama dianya. Nah, setelah ini kita baru layouting. Oh iya, sebelum ini saya ingin mengenalkan terlebih dahulu, ini standarnya kayak gini ya, biasanya. Cuman ada beberapa orang yang juga menggunakan apa ya, fitur-fitur lain untuk mempercantik dari topografinya. Misal dia membuat seolah-olah 3D atau 3 dimensi. Data view. Mana Pak? Sini ya. Nah, seolah-olah 3D itu kayak gimana? Kita masukin dulu data dem yang tadi ya. Data dem. Data dem ini kita masukkan lagi. Oh, ternyata udah ada tadi ya. Sorry. Nah, data dem yang ini apa namanya? Di display simbologi ya. Jadi dibuat seolah-olah kayak ketinggian berapa warnanya apa gitu. Nah, kita taruhlah di sini. Ini ya, hijau ke merah. Range-nya berapa ya? Range-nya 15 deh. Nah, ini kan Jawa Barat ya data DM-nya. Jadi ya kurang lebih segini. Terus kita generate untuk lebih 3 dimensinya. Itu caranya ke Octobox 3D Analysis, Raster Surface, Hillshade. Masukin data dem yang ini. Kita namanya Hillshade. Azimutnya 160. Ininya 30. Gitu. Kita tunggu Hillshade-nya. Jadi beberapa orang itu nggak cuma kayak tadi peta topografinya cuma isi kontur doang. Tapi ada beberapa orang juga yang ingin terlihat lebih berwarna gitu si petanya. Nih kita lihat ya kayak gimana. Nih, shade-nya kita taruh di bawah. Apa di atas ya? Seingat saya, oh di atasnya warna. Nah, si shade-nya ini, tapi warnanya dulu diganti. Warnanya diganti jadi abu-abu. Mana? Banyak banget. Jangan. Ini aja. Uniknya aja. Kenapa jadi ini, Pak? Ya, gini aja. Yang tadi. Nah, gini aja. Hanya itu 550, 500 deh.
Enggak. Ini. Oke, kebalik. Nah, ininya itu transparansinya itu diubah jadi 50% misal. Ah, bisa. Nah, ya itu. Jadi kayak gini beberapa orang gitu. Ada yang bikinnya kayak gitu. Taruh 60 ya. Hmm, konturnya kurang hitam, Pak. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita taruh ini 25.000. Em, jadi detailnya kayak gini ya. Oke, untuk konturnya kalau misal dia nggak kelihatan tulisannya bisa kita ganti. Cara gantinya gimana? Properties, terus label, em, ini ya kita ganti jadi taruhlah merah gitu. Kelihatan ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ada dua versi orang ya. Ya banyak sih sebenarnya. Cuma ada yang lebih seneng gini. Kalau kalau saya lebih seneng polos gini ya. Jadi ketika membaca peta nggak bingung, nggak malah fokus ke warna dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang suka dengan kayak ini. Kayak gitu. Oke, kemudian selebihnya ya. Selebihnya adalah penamaan. Eh, warnanya. Ya. Nah, eh, penamaannya gimana? Jadi, kenapa ini? Itu kotak nggak sih? Oh iya. Nah, tinggal layouting, maksudnya judul gitu dan sebagainya ya. Caranya adalah insert, bedanya sama title apa ya? Oh, oh iya ya, saya lupa. Kita beri grid dulu ini. Kita beri grid. Kita kasih grid. Gridnya itu ada 3 macam. Dan ini. Cuma biasanya saya pakai yang ini atau yang ini. Pakai yang ini. Oke. Oke, baiklah ya. Nah, nah. Kalau kayak gini, kita harus ngalah geserin dikit gitu supaya lebih enak dilihat si labelnya ini enggak tumpukan sama garis gitu. Oke, terus kita buat garis luarnya. Caranya gimana? Caranya ini nih, pilih ini, kemudian
Jangan pas di garisnya, karena agak dalam lagi garisnya. Untuk garis luar doang sudah sih. Oke, kita ganti no color-nya hitam. Gitu. Oh ya, bagian atas ini nabrak ya. Kita kurangin juga. Bukan ininya, Pak. Tapi ininya. Nah, oke. Kemudian barulah kita beri judul. Judulnya apa? Kita beri nama topografi Gunung Ciremai, Jawa Barat. Ini ya. Terus fontnya berukuran 14. Oke. Oke. Kita bold aja ya, biar lebih jelas. Kita beri bold. Oke. Pada topografi Gunung Ciremai, Jawa Barat. Kemudian kita tambahkan legenda. Legenda ini masing-masing unsur ditampilkan ya. Sungai satu aja, jalan satu aja, kontur, ini nggak usah gitu. Apalagi yang mau ditampilin. Oke, sungai, jalan, kontur. Terus kita ganti title-nya Sungai K dan Jalan K. Berarti ini tinggal hapus ya, supaya orang nggak bingung Sungai K itu apa maksudnya. Dan Jalan K juga kita ganti. Gitu. Terus kita perbesar. Oke. Ya, sewajarnya aja lah ya. Terus scale barnya enaknya gini kan, karena ini 1:25.000, berarti 1 cm di peta setara dengan 25.000 cm tuh 0,25 km kan. Nah, udah berarti labelsnya kita ganti jadi kilometer. Nah, kita terbiasa membacanya kilometer kan, bukan dalam mil. Terus number of divisionnya 4, subdivisinya 4. Gimana caranya? Banyak kan Pak? 1 gitu. Nah, maksud hamba gini. Jadi 1 cm, setiap ini tuh 1 cm. Terus berarti 2 cm itu setengah kilometer. 4 cm 1 kilometer gitu maksudnya. Bayang ya. Terus arah mata angin. Arah mata angin banyak pilihannya ya.
serah, saya biasanya pakai ini yang standar aja. Kita pergede, perbesar. Kemudian kayaknya gemencos. Sorry. Ya, kemudian skala teksnya ya, 1:25.000. Ini. Hey, kegedean. Jadi supaya orang-orang tahu ini tuh skalanya berapa gitu. Nah, mau di sini boleh, mau di sini boleh. Gitu. Ya, sebenarnya saya juga bingung sih, banyak versi ya. Ya udah, tapi ini buat ini aja, pendahuluan. Sama bikin ini. Aduh, bikin data frame baru untuk peta indeks. Diganti nih namanya peta indeks. Jadi peruntukan ini tuh untuk peta indeks, nanti bagaimana caranya supaya orang-orang bisa ngeh kalau yang sedang kita petakan tuh daerahnya di mana. Nah, caranya adalah dengan memasukkan, kalau saya lebih enak langsung menggunakan base map dari ini ya, kan ini gunung ya, jadi enaknya dari sini. Oke, kita tunggu. Agak berat, Pak. Oh, oh, jangan dulu ke ini deh. Jangan dulu ke base map yang berat. Kita karena agak susah ngezoomnya nanti. Nah, kita add yang ini dulu deh. Mana. ArcGIS. Ya, coba dulu deh administrasi ini. Nah, udah ini. Intinya masukin ini tuh cuma buat nandain supaya nggak capek ngezoom ini. Ngezoom base map tadi. Soalnya sedunia, Pak. Nah, udah gini, baru kita masukin. Supaya lebih terarah gitu. Terus jangan lupa kita tambahkan kafling yang udah tadi kita buat ada di ArcGIS kafling ini nih. Nggak lama sih. Sorry. Nah, gini maksudnya guys. Kaflingnya kita tandain warna merah gitu ya, agak tebel. 2 lah. Jadi biar orang-orang tahu ini tuh sebelah mana gitu kan. Ini reference tuh nama letaknya gitu ya. Majalengka atau sebelah mana gitu. Nah, kita pergi. Kita geser. Wah, berat banget nih pasti. Oke, sabar. Oke, ya ini kayaknya udah representatif nih. Pokoknya peta indeks tuh serepresentatif mungkin bisa menunjukkan di mana lokasi peta ini ya. Ini kan udah ditandain oleh kafling tuh, udah otomatis.
di wilayah Gunung Ciremai. Cuma nih agak lelet aja nih laptop saya. Halo, halo. Pengen geser susah banget. Nah, nah, nah. Nah, maksudnya gini ya. Oke, udah cukup representatif. Oh ya, ya udah sebenarnya jangan lupa nambahin pembuat dibuat oleh siapa gitu. Atau disusun oleh itu kan oleh siapa? Oleh Khairul sampai 2120 036. Udah sebenarnya gini dong. Ya, mungkin agak lama dan gaptek ya. Makanya udah agak lama nggak ngotak-ngatik. Tapi mudah-mudahan bisa tercerahkan. Oh iya, lupa ngasih tahu kalau ini namanya data indeks. Kita beri nama data indeks ya. 4 gitu, bukan. Maksudnya indeks ini menandakan di mana. Hmm, kayak gitu. Jadi summary-nya ada orang yang bikin peta dasar tuh kayak gini. Ada yang landscape, ada yang portrait, dan ada juga yang hitam putih kayak gini ya, dasar banget, sama ada yang pakai gini segala macam gitu. Oke guys, untuk mengekspornya sebenarnya mudah ya, export map, terus pilih mau nyimpen di mana, mau nyimpen di apa sebagai JPG atau di PDF juga bisa gitu, sama ngatur resolusinya juga bisa. Ya baik kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Uh, Cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh DM aja ke Instagram @kmabdillah. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.